Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Tairas, sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roi Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-27, dalam tema bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Bapa di dalam Roh Kudus yang senantiasa menyertai, menjaga, melindungi dan memberkati kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah, kami akan belajar lagi firman-Mu. Maka diberkatilah kami, hamba-Mu yang menyampaikan, tetapi juga Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun mereka berada, yang sementara menyaksikan video ini dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, diberkatilah kami semua. Bahkan Tuhan menaruh Roh-Mu bagi hamba-Mu, untuk hamba perkatakan apa yang benar, sesuai dengan isi hati Tuhan, sehingga firman ini sungguh memberkati banyak orang. Dan media sosial YouTube pun dipakai oleh Tuhan sebagai penjangkauan bagi semua orang yang mau datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Berfirmanlah, kami sedia mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-27, dalam perikop janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan Ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu. Dan akan kuusir suatu negeri kering dan tandus, barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab Ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Simon, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu,
dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menjadi keyakinan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab, bahwa kita menyembah Tuhan Allah. Dia adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang maha kasih. Tetapi juga saudara, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kasih, Allah yang maha kuasa, Dia adalah Allah yang cemburu. Mengapa demikian saudara? Allah begitu mengasihi kita. Dia datang menjumpai kita manusia dalam keberdosaan kita. Dan Dia menyelamatkan kita sekalipun Dia harus menderita, disalibkan dan mati. Tapi Dia bangkit, kalahkan kuasa dosa yang mengikat, yang membelenggu kehidupan kita. Bahkan mengalahkan kuasa maut. Nah, itulah kasih Allah, kasih yang begitu besar. Karena Allah menyelamatkan kita dari belenggu dosa yang begitu kuat mengikat kita manusia. Nah, karena itu saudara, dengan kasih-Nya, maka Allah tidak ingin supaya manusia hidup dalam dosa lagi. Karena itu ketika Tuhan Allah melihat umat yang dikasihinya berbuat dosa, melakukan kesalahan, melanggar perintah Tuhan, tidak setia pada apa yang telah difirmankannya, maka Allah cemburu. Allah tidak mau diduakan karena Allah adalah Allah yang maha kudus. Saudara, Allah yang maha kudus, Dia tidak menginginkan manusia hidup dalam dosa. Karena dosa sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Karena itu kita melihat saudara, ketika umat Israel, umat pilihan Tuhan dalam perjanjian lama dituliskan, ketika mereka melacurkan diri dengan ilah-ilah lain, bukan lagi kepada Allah Israel, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, maka Allah cemburu terhadap umat pilihannya. Sehingga Tuhan Allah harus menghukum mereka, membuang mereka ke Babel sebagai tanda bahwa Allah ingin memproses kehidupan umat yang dikasihinya supaya mereka sadar akan jati diri mereka, sehingga mereka boleh bertobat, mereka boleh meninggalkan dosa mereka dan berbalik kepada Tuhan Allah, sehingga Tuhan pulihkan mereka. Karena itu sekali lagi, Allah yang maha kasih, Allah yang maha kudus, Allah yang penuh kuasa adalah Allah yang cemburu. Yang cemburu ketika kita umat dikasihinya berbuat dosa. Ibarat saudara suami istri. Pasti suami tidak ingin diduakan cintanya karena kasih sayangnya terhadap istri. Demikian juga sebaliknya. Istri tidak mau diduakan cintanya karena cintanya kepada suaminya. Ingin supaya pasangan hidup suami istri tetap setia. Dan pasti ada cemburu ketika ada wanita lain, ada pria lain, atau ada orang lain yang mengganggu hubungan rumah tangga. Nah, ini manusia, apalagi Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang penuh kuasa kasih. Dia cemburu ketika manusia berbuat dosa. Dan karena itu saudara, kita menyaksikan bahwa yang dosa, yang jahat itu tidak dapat senyawa dengan yang baik, tidak dapat berjumpa saudara. Namanya dosa-dosa, kebaikan adalah kebaikan. Ibarat air dan minyak saudara, tidak pernah senyawa. Air walaupun satu ember besar, kemudian kita teteskan minyak satu tetes saja, akan kelihatan mana minyak, mana air. Tidak akan pernah sama atau senyawa. Maka demikian pun yang dosa, yang baik dan yang jahat tidak akan pernah bertemu. Dan Tuhan menginginkan apa yang baik, supaya itu yang dilakukan oleh manusia. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita dalam kitab Yoel ini, di mana saudara kalau kita membaca kitab Yoel pasalnya yang pertama, dikatakan bahwa Yoel dia memperkenalkan diri sebagai bin Petuel. Dan kita juga menyaksikan bahwa kitab Yoel ini
adalah kitab yang tergolong pada nabi-nabi kecil. Dan sebagaimana arti kata Yoel, yaitu Yahweh adalah Elohim. Tuhan adalah Allah. Nah, sehingga kitab Yoel ini, saudara-saudara, menceritakan bagaimana Allah mengasihi umatnya, sehingga ketika umatnya berbuat dosa, maka Tuhan Allah menghukum mereka. Dan Nabi Yoel ini menggambarkan bahwa bagaimana kawanan belalang itu menutupi tanah Israel dan melahap semua tanaman. Bahkan Nabi Yoel ini juga berbicara seakan-akan belalang-belalang itu adalah pasukan musuh yang akan menghancurkan apapun di hadapannya. Dan Nabi Yoel berkata bahwa Tuhan Allah telah mengiring belalang-belalang itu sebagai hukuman atas dosa Israel. Dan Nabi Yoel, dia menggunakan gambaran belalang itu untuk menjelaskan bagaimana pasukan musuh akan benar-benar menyerang Israel. Akan tetapi saudara, Yoel katakan bahwa jika bangsa Israel, jika umat pilihan Tuhan, jika umat Yehuda ini, mereka mau berbalik, mereka mau bertobat, datang mengaku dosa kepada Tuhan Allah, maka Tuhan Allah berjanji akan mengampuni, akan memulihkan, bahkan akan memberkati kehidupan umat Israel yang sangat dikasihinya. Karena itu saudara yang kekasih, intinya kitab Yoel ini mau menceritakan tentang kebesaran Tuhan dan mau mengajarkan bahwa pertama, bencana yang dialami oleh manusia itu merupakan teguran dari Tuhan Allah, supaya manusia sadar akan semua perbuatan dosanya. Kemudian yang kedua, kitab Yoel ini mau mengajarkan bahwa Allah menghendaki agar supaya pertobatan manusia jangan atau tidak ditunda-tunda. Ketika manusia berbuat dosa, seharusnya manusia sadar akan dosanya dan mau bertobat, mau mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga saudara, kitab Yoel ini mengajarkan hari Tuhan, bahwa hari Tuhan itu adalah kesukaan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Tetapi hari Tuhan menjadi malapetaka bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian saudara yang keempat, kitab Yoel ini mengajarkan bahwa Allah sangat memperhatikan kehidupan umatnya dikala umat mengalami kesusahan. Tetapi juga ketika umat ada dalam kemenangan, Tuhan tahu dan Tuhan sangat memperhatikan apa yang dialami oleh manusia. Nah, karena itu saudara yang kekasih, bagian bacaan kita dalam pasal 2 ini dalam bentuk puisi itu mau menggambarkan tentang pemulihan, restorasi yang dilakukan oleh Tuhan Allah bagi umat Israel yang mau bertobat, yang menyesali dosa-dosanya. Bahwa Tuhan memberkati tanah, Tuhan memberkati segala apa yang menjadi milik bangsa Israel. Tuhan memulihkan mereka. Dan Tuhan senantiasa ada bersama dengan mereka. Sehingga di pasal 2 ayat 27 bagian akhir bacaan kita, dikatakan bahwa kamu akan mengetahui bahwa aku ini adalah Tuhan Allah di antara orang Israel. Bahwa aku ini adalah Tuhan Allah, tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu untuk selama-lamanya. Ketika umat Israel bertobat, ketika mereka menyadari kesalahan mereka, ketika mereka mengakui itu semua di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan pemulihan. Tuhan menepati janjinya menyelamatkan mereka. Betul-betul Tuhan memberkati kehidupan mereka, ladang-ladang mereka, tanah mereka menjadi subur. Sehingga tidak ada lagi belalang, tidak ada lagi musuh yang datang kepada mereka. Karena Tuhan telah memberikan kemenangan dan pemulihan kepada mereka. Sehingga betul-betul mereka mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Tidak ada yang lain. Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dialah Allah yang menyertai perjalanan kehidupan umat mereka, yang tetap setia dan memberkati mereka dalam segala situasi. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, Allah yang kita sembah
Allah yang maha tahu. Dia tahu siapa kita. Dia tahu keadaan kita. Dia tahu ketika kita berbuat baik, tapi dia tahu ketika kita berbuat dosa. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kudus, yang menginginkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Melakukan apa yang baik, melakukan apa yang benar. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang penuh kasih yang telah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Tetapi sekaligus adalah Allah yang cemburu ketika kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapannya. Karena itu kita selalu diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Lakukan apa yang baik. Seperti juga yang menjadi perenungan kita dalam bacaan kitab Filipi. Semua yang benar, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Artinya semua apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Bukan cuma kita pikirkan, tapi mampu kita terjemahkan, kita aptakan dalam kehidupan nyata kita setiap hari. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, firman Tuhan ini senantiasa menggugah kita, mengingatkan kita, menginspirasi kehidupan kita, saudara, supaya kita menyadari keberadaan kita. Sebab kadangkala kita berpikir bahwa kita berada di zona nyaman, bahwa selama ini kita hidup sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Tapi saudara, jujur kita mengatakan dalam keterbatasan kita, seringkali kita menjadi angkuh, kita menjadi sombong, kita lupa diri, kita melupakan apa yang menjadi ketetapan firman Tuhan. Bahkan kita menjadi egois dengan kehidupan kita. Tanpa kita sadari saudara, terkadang kita berbuat dosa. Ada orang menganggap bahwa berdusta. Dusta itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Kadang-kala orang karena sudah terbiasa dengan berdusta, hoax, maka dia tidak menganggap itu lagi dosa. Nah saudara-saudara, namanya dusta. Itu adalah hal yang menyakiti hati Tuhan. Hal yang menyakiti hati orang lain. Kita tidak ingin rumah tangga ada dusta, saudara. Sehingga ada lagu pop mengatakan jangan ada dusta di antara kita. Nah saudara-saudara, sedangkan manusia nemau badusta akang, apalagi Tuhan Allah. Karena itu mari firman Tuhan mengingatkan kita. Kita menyadari segala keberdosaan kita. Bahkan kadangkala saudara, kita merasa bahwa kita ini setiap hari Minggu masuk gereja. Dan kita merasa suci dari orang lain. Padahal seringkali dalam hidup kita saudara, kita menganggap Tuhan itu cuma ada di hari Minggu. Hari Minggu dapat lihat kudus, dapat lihat suci. Tapi hari-hari biasa kadangkala ruci saudara. Kadangkala kita tidak mengindahkan kehadiran Tuhan. Kita tidak peduli dengan orang lain. Dan kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Sehingga kadangkala kita tidak baca Alkitab. Kita kurang bersekutu dengan Tuhan. Dan sekali lagi kita menganggap bahwa cuma hari Minggu Tuhan itu ada. Mari kita menyadari keberdosaan kita saudara. Bahkan terkadang kita merasa bahwa seorang yang paling hebat. So kita tuh paling hebat. Seireen saudara. Kita menganggap bahwa saya yang lebih kuat dari orang lain. Lebih pinter, lebih jago, lebih kaya, lebih dari segala-galanya. Sehingga kita menjudge orang ini adalah yang paling di atas. Orang lain ada di bawah. Seakan-akan kita ini adalah Tuhan kecil dalam kehidupan kita. Sehingga seringkali saudara kita merasa pandang enteng dengan orang lain. Nah itu dosa-dosa yang tanpa kita sadari. Bahkan terkadang kita kurang memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin. Terkadang saudara kita terlalu sibuk dengan kesibukan kita. Bahkan dengan apa yang ditawarkan di zaman yang semakin edan. Maka seringkali saudara kita menghabiskan waktu kita untuk media sosial. Hanya untuk kepuasan. Sehingga kadangkala dari media sosial kita menjadi iri ketika orang lebih dari torang. Ketika orang mempunyai sesuatu yang torangnya tidak punya. Bahkan saudara kita menjadi egois dan segala sesuatu yang kadangkala tidak memberikan kontribusi yang baik dalam kehidupan beriman kita. Tapi justru mengantar kita dalam dosa. Tanpa kita sadari, kita selalu merasa ada di zona nyaman.
Nah karena itu saudara, firman Tuhan terus menggugah, mengingat-ingatkan kita, menyadarkan keadaan kita yang sebenarnya. Agar supaya kita mau datang kepada Tuhan. Kita mengakui kesalahan kita mau bertobat, kita mau berbalik kepada Tuhan sehingga Tuhan pulihkan hati kita. Tuhan pulihkan pikiran kita. Tuhan pulihkan hubungan suami istri. Tuhan pulihkan hubungan orang tua anak. Tuhan pulihkan hubungan kakak beradik dengan sahabat, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena seringkali saudara, dosa kita terlalu menumpuk sehingga sama dengan Israel kita lupa Tuhan, lupa daratan. Nanti ketika ada sesuatu baru kita sadar. Nah karena itu saudara, mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, mengakui kesalahan kita. Dan kita terus menyadari bahwa betapa terbatasnya kita, betapa lemahnya kita, betapa tidak berdayanya kita. Dan kita hanya menjadi kuat di dalam Tuhan. Sebab ketika dosa masih bercokol dalam diri kita saudara, sulit kita menerjemahkan tema kita saat ini. Bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan. Sulit bagi kita bersorak-sorak, sulit bagi kita bersukacita ketika akar pahit itu masih mendominasi hati dan pikiran kita. Tetapi saudara, kita akan bersorak-sorai, kita akan bersukacita, kita akan bersyukur kepada Tuhan ketika hati kita ini dikuasai oleh Roh Tuhan. Ketika hati ini tidak ada lagi akar pahit, tidak ada lagi dosa yang mengganjal hubungan kita, konsentrasi kita dengan Tuhan. Maka kita akan mampu melakukan apa kata firman Tuhan. Kita dipulihkan oleh Tuhan, terjadi restorasi secara holistik dalam diri kita saudara. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel, itu semua mau mengingatkan mereka, menyadarkan mereka, supaya mereka sadar diri, sadar akan jati diri mereka, mau bertobat, sehingga mereka diberkati. Tanah mereka diberkati, kehidupan spiritual mereka juga diberkati. Mereka menjadi kenyang dan pada akhirnya mereka mengakui bahwa hanya ada Tuhan Allah, Allah Israel yang patut mereka sembah, yang patut mereka muliakan, yang memberkati kehidupan mereka mulai dari nenek moyang mereka. Maka itulah juga kita saudara. Ketika kita menyadari kehidupan kita akan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Hidup kita akan berakar, akan bertumbuh, bahkan akan berbuah hal-hal yang baik. Hal-hal yang di dalamnya mendatangkan sukacita dan berkat. Bukan cuma orang yang nikmati, tapi juga dinikmati oleh orang lain. Terlebih lagi akan ada sorak-sorai, akan ada sukacita, dan akan lahir rasa syukur dari hati yang betul-betul tulus mengasihi Tuhan. Tulus memberi diri untuk Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Karena itu mari kita memberi ruang bagi hati dan pikiran kita dikuasai oleh Roh Tuhan. Bukan oleh roh manusiawi, bukan oleh roh duniawi yang mengantar kita pada dosa. Tapi Roh Tuhan itulah Roh Kudus yang terus mengubahkan kita sehingga kita mengalami pertumbuhan iman, menjadi dewasa, sehingga kehadiran kita betul-betul jadi berkat bagi orang lain. Kehadiran kita membawa sukacita, kehadiran kita melalui perkataan, melalui sikap perbuatan kita, itu betul-betul mengedukasi orang lain untuk tetap setia, untuk tetap hidup takut akan Tuhan. Ini kehidupan sejati orang Kristen saudara. Karena itu kiranya firman Tuhan ini akan senantiasa mengantar kita betul-betul sadar akan kehidupan kita. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada kerendahan hati, mengakui kesalahan kita. Kita mau bertobat, kita mau dipulihkan. Ada restorasi yang betul-betul teralami dalam kehidupan secara pribadi, dalam keluarga kita, tapi juga dalam persekutuan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu terus diperdengarkan. Kiranya apa yang hamba sampaikan jadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan tetap dipermuliakan. Maka saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati firman yang sudah disampaikan.
Mereka yang mendengarkan firman terberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Sekalipun hambamu sudah berhenti berbicara, tapi media YouTube ini menjadi media untuk menjangkau semua orang, mendengar firman, belajar firman, merenungkan firman, sehingga menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Maka diberkatilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang tengah menyaksikan video ini. Ketika ada yang bergumul karena masalah ekonomi, masalah rumah tangga, yakinkan mereka Tuhan tidak membiarkan mereka. Ketika ada yang bergumul karena masalah sakit penyakit, Tuhan sembuhkan, jamah pulihkan mereka. Bahkan berbagai gumul hidup yang dialami, percaya Tuhan yang tetap menyertai mereka, menolong, menguatkan mereka. Ada yang bersuka cita, kuduskan sukacita mereka. Maka Tuhan dipermuliakan di atas segalanya. Terima kasih, ini doa hambamu, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas. Terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara akan senantiasa mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah like, jempol, juga berikanlah komentar-komentar yang membangun. Dan jika Bapak Ibu Saudara-saudara berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara-saudara miliki. Dan jangan lupa tekan lonceng agar supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Maka Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.